Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wikanti, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 22030571. Halo teman-teman, kali ini kita bakal membahas hal yang sering banget terjadi tantangan di organisasi kayak pusat studi dakwah, yaitu soal pengelolaan keuangan sama sumber daya manusia. Nah, kalau kita nggak punya sistem yang jelas, bisa-bisa semua jadi berantakan kan? Yuk kita bahas bagaimana cara bikin manajemen yang sederhana tapi tetap efektif. Yang pertama itu pengelolaan keuangan. Grafik sederhana, catatan keuangan, dan proses budgeting. Pentingnya transparansi keuangan. Pertama, keuangan itu harus transparan, jadi semua dana yang masuk dan keluar mesti dicatat. Jelas, misalnya ada donasi dari pihak luar, itu harus tercatat siapa yang ngasih, nominalnya berapa, dan buat apa saja dana itu dipakai. Terus yang kedua itu buat anggaran rutin. Bikin anggaran rutin misalnya buat program dakwah, operasional harian, sama pengembangan sumber daya manusia. Semua ini dipecah-pecah jadi lebih rinci biar tahu prioritasnya apa. Terus yang ketiga itu gunakan teknologi simple. Sekarang sudah banyak aplikasi gratis atau murah buat manajemen keuangan. Contohnya pakai Excel, Google Search, atau aplikasi akuntansi sederhana ini buat ngebantu biar catatan keuangannya rapi dan gampang dicetak kapan saja. Terus yang keempat, audit dan evaluasi berkala. Jangan lupa tiap akhir bulan atau program keuangan harus diaudit. Ini bukan cuma buat laporan ke donatur, tapi juga buat ngecek apakah ada kebocoran atau pengeluaran yang nggak efektif. Selanjutnya itu tim sedang berdiskusi sambil melihat laptop atau laporan keuangan. Pengelolaan sumber daya, tim sedang rapat, sesi pelatihan atau kegiatan kerjasama. Yang pertama itu kenali potensi tiap anggota. Sumber daya manusia itu inti dari organisasi. Kalau timnya nggak solid, kegiatan dakwahnya juga bakal susah berkembang. Jadi mulai dari kenalin potensi tiap anggota, siapa yang jago berkomunikasi, siapa yang kuat di bagian teknis, atau siapa yang punya jaringan luas. Semuanya harus dimanfaatkan dengan optimal. Terus yang selanjutnya itu buat pembagian tugas yang jelas. Sering kan ada anggota yang bingung tugasnya apa. Nah, di sini pentingnya buat deskripsi tugas yang jelas. Misalnya ada yang fokus bikin konten, ada yang ngurus logistik acara, dan ada yang jadi penghubung ke pihak luar. Terus yang selanjutnya itu program pengembangan sumber daya manusia. Nggak cuma itu, teman-teman juga perlu bikin program pengembangan sumber daya manusia. Contohnya pelatihan public speaking buat yang suka ceramah, atau pelatihan digital marketing buat yang ngurus media sosial. Tujuannya biar tiap anggota makin berkembang dan bisa kasih kontribusi lebih besar. Terus yang selanjutnya itu motivasi dan apresiasi. Jangan lupa anggota tim juga butuh apresiasi. Bisa lewat penghargaan kecil, ucapan terima kasih, atau bahkan acara kumpul-kumpul santai. Ini penting banget buat menjaga semangat mereka. Visual rekaman suasana pelatihan atau kegiatan perkembangan sumber daya manusia, ditambah testimoni singkat dari anggota tim. Jadi intinya pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia itu harus terencana dengan baik, mulai dari transparansi, pembagian tugas yang jelas, sampai pengembangan tim. Dengan begitu, pusat studi dakwah bisa makin produktif dan berdampak lebih besar. Semoga tips ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Teman-teman semua jangan lupa terus semangat berkarya di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.